Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Dan terakhir kita berhenti pada adab bergaul sesama muslim, ya. Dan hadis yang terakhir kita bahas adalah berkenaan dengan bagaimana seorang muslim itu ridho, senang ketika ada saudara kita mendapatkan kebaikan. Hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, ya, iman seorang muslim itu belum dikatakan sempurna hingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan kemarin kita telah bahas, ya, hal ini juga berkenaan dengan keimanan seseorang, ya. Maka iman seseorang itu dia akan sempurna kalau dia sudah melaksanakan hal tersebut, merasa senang dengan kebaikan yang ada pada diri saudaranya. Saudara yang mendapatkan kebaikan apapun, duniawi ataupun agamanya, sifatnya dunia ataupun sifatnya agama. Dia dapat ilmu, dia bisa mungkin ibadah umroh, haji, ya kan? Itu kan ibadah yang butuh fulus, butuh cuan yang banyak. Ada teman kita, saudara kita yang bisa seperti itu, alhamdulillah. Ya, kita senang karena dia mendapatkan kebaikan itu, ya, kita turut senang. Ataupun kebaikan yang sifatnya duniawi, mungkin dia mendapatkan, ya, harta yang luar biasa banyaknya sehingga kita pun, ya, berusaha untuk senang dengan itu. Dan kalimatnya ketika kita melihat saudara kita mendapatkan, ya, dibukakan pintu rizkinya berupa harta yang melimpah, maka kita katakan, ya, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Dan doakan saudara kita tersebut dengan kebaikan juga. Kemudian berkenaan dengan hadis ini pula, ketika kita bergaul dengan saudara kita, maka bersikap yang baik sebagaimana kita ingin juga disikapi yang baik oleh saudara kita. Kalau kita tidak suka, misalkan dicandai, ya, dicandai itu maksudnya diguyoni, ya, jadikan bahan jokes lah gitu, bahan tertawaan gitu. Maka jangan melakukan itu kepada saudara kita. Ya, kalau kita nggak suka dikata, ya, misalkan apa lagi, disikapi dengan mungkin intonasi suara yang tinggi, ya, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Ya, intinya adalah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita sukai. Kalau kita suka disikapi orang lain seperti itu, maka sikapilah orang lain demikian. Kalau kita nggak suka orang lain bohong, kalau kita nggak suka orang lain itu bohong sama kita, maka jangan berbohong sama orang lain, gitu. Sama seperti itu. Kalau kita nggak suka barang kita dicuri, jangan mencuri barang orang lain. Kalau kita nggak suka barang kita dighasab, dipakai, ya, barang kita diambil atau digunakan tanpa izin, kita nggak senang, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Contohnya, paling mudahnya sendal. Ya, kita ke masjid pakai sendal, terus saudara kita pakai aja. Ya, kita datang dalam keadaan sendalnya kering. Terus pas keluar masjid kok tiba-tiba sendalnya basah. Nggak hujan, nggak ada apa. Wah,
Nah, dipakai nih sama orang saudara kita. Ya. Makanya tanpa izin itu ya tidak baik, bukan akhlak yang baik. Ya. Kalau tahu pakai izin, kalau nggak tahu ya udah tinggalkan, jauh sama pakai. Ya. Nah, ini juga termasuk demikian hadis ini. Maka kalau kita nggak senang seperti itu, jadi sikapi demikian, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Baik. Dan ini menunjukkan bagian dari keimanan ya. Jadi melakukan ini tuh bagian dari keimanan. Kan luar biasa gitu. Iman itu akan muncul nampak ketika seorang melakukan hal itu. Tapi hal itu enggaklah mudah, tidaklah mudah. Saya yakin. Ya. Apalagi Allah berikan kenikmatan saudara kita yang begitu banyak dan besar ya, kita ya bebe aja gitu. Itu rasanya kayak gimana caranya ya bisa senang dengan kebaikan yang diberikan kepada orang lain gitu. Makanya di sini kita berjuang gitu melawan hawa nafsu kita. Karena di situ adanya nanti muncul apa? Kalau kita tidak berjuang, maka yang muncul adalah hasad nanti. Ya. Maka ini kaitannya dengan keimanan gitu. Nah, karena besar ini perkara yang tidak mudah dilakukan. Maka sebagian ulama mengatakan sulit bagi orang yang memang dia tidak bisa melatih dirinya, tidak mau melatih dirinya untuk melakukan hal itu. Tapi akan menjadi mudah bagi orang yang mau melatih dirinya untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menakdirkan orang berbeda-beda kadarnya. Ya. Rizki yang Allah tetapkan berbeda-beda berdasarkan takdir yang Allah tetapkan. Ya, maka kalau orang mau berupaya untuk melatih dirinya mengerti takdir Allah, ya, semua kebaikan yang didapatkan oleh saudara kita dan kita sendiri, ya, itu sudah termaktub, sudah tertuang dalam Lauh al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan yang langit dan bumi. Paham dengan ya dengan apa namanya permasalahan takdir dan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati kita pun akan mudah untuk apa menerima hal tersebut, kebaikan yang ada pada saudara kita. Oh iya, dia dapat ini dan itu, alhamdulillah. Oh itu rizkinya. Memang itu Allah takdirkan untuk dia. Saya nggak belum ditakdirkan untuk itu. Tapi bukan berarti kita malah jadi apa namanya, malah jadi down, malah jadi akhirnya nggak pede, nggak percaya diri, atau malah ya sudahlah saya nggak mampu untuk melakukan hal itu, ya udahlah gitu. Malah akhirnya jadi pesimis. Nah, ini juga keliru. Tapi tetap berupaya, ya, berusaha dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan kemarin juga kita sampaikan kalau hasad itu muncul, maka itu merupakan kebencian, ketidaksukaan kita terhadap yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kalau seandainya tidak ada kebencian, cuma kepengen aja, ya, ada orang dipilihkan, apa misalkan mendapatkan apa ya, kecerdasan yang luar biasa gitu ya, dalam masalah agama itu, dia benar-benar bisa memahami dengan baik dan menyampaikannya dengan baik. Kita pengen itu, ilmu itu kita dapatkan supaya kita terhindar dari masalah dalam agama. Kita bisa berjalan di jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang. Tapi kita pengen itu, ya. Maka ini bukanlah hasad. Karena itu tidak ada kebencian dalam itu. Itu adalah kesenangan bahkan. Jadi itu namanya ghibthah. Kemarin kita sampaikan adalah ghibthah. Ya. Ini bukanlah yang tercela. Bahkan jadikan itu sebagai motivasi. Jadikan itu sebagai alat motivasi kita. Wah, teman kita sudah bisa bahasa Arab, saya belum. Jadikan motivasi. Wah, seru bagus ya kalau bisa bahasa Arab, bisa mengerti Al-Quran, hadis Nabi SAW lebih dalam lagi, menghayati ayat-ayat Al-Quran lebih dalam lagi. Oke, jadikan itu motivasi untuk berupaya bisa berbahasa Arab. Atau yang belum, saudara kita mungkin bisa baca Al-Quran dengan baik, tilawahnya luar biasa hebatnya, bagus ya, tajwidnya masya Allah. Nah, kita pengen seperti itu juga tentunya. Ya, maka jadikan itu sebagai alat motivasi.
pengen seperti itu, maka berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan putus semangat. Ya, kalau ketika melihat ada saudara kita yang sudah hebat bacaan Al-Qur'annya, wah saya aja belum bisa, udahlah gini-gini aja deh gitu. Muslim yang gini-gini aja gitu. Ya, Iqra nggak selesai. Jangan jadi muslim yang gini-gini aja, jangan. Jadi muslim yang lebih baik gitu. Jadikan teman kita itu sebagai motivasi. Oh, dia bisa Iqra selesai. Oh, saya harus selesai juga. Ya, jangan dalam suatu kondisi munculkan kalimat kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Karena kebanyakan orang termakan dengan kalimat kalau dia bisa, saya nggak harus bisa. Ini yang membuat orang jadi kadang itu salah menempatkan kalimat itu bisa membuat orang akhirnya jadi malas-malesan ya. Kalau dia bisa, ya saya nggak harus bisa. Ya, dia bisa baca Al-Quran, saya nggak harus bisa. Ya ini keliru. Ini keliru jelas. Tapi kalau dia bisa, saya harus bisa. Itu. Nah, apalagi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kita meraih di sini kan untuk menggapai pahala sebanyak-banyaknya. Baik. Jadi gimana Pak Abu? Udah selesai ikranya ya? Khatam ya, tamat ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ihtimalul ada wa qillatul ghadab. Yang berikutnya adalah menahan gangguan, menahan diri dari mengganggu saudara kita ya, dan minimalisir rasa marah kepada saudara kita. Ya, minimalisir rasa amarah kita kepada saudara kita. Amarah itu kan sesuatu yang tabiat. Senang, sedih, marah itu tabiat, nggak bisa dihilangkan, sulit dihilangkan. Bisa nggak? Bisa diredam. Ketika amarah itu mau muncul, kita redam, kita hilangkan, bisa. Tapi sulit sekali, sangat sulit. Ya. Biasanya sudah muncul di permukaan, ada getaran-getaran itu, wah, langsung memerah wajahnya, urat nadinya muncul semua, matanya melotot. Nah, ini dia. Ya. Nah, itu baru bisa menahan mungkin. Ya, ketika ada kondisi-kondisi tertentu, ada faktor-faktor luar yang bisa membuat yang meredam, dia redam. Tapi untuk langsung hilang itu sulit sekali. Ya, coba kita lihat dalam hadis ini. Berarti kita coba meminimalisir marah kita ya. Dan jangan sampai mengganggu saudara kita karena akibat dari amarah yang kita luapkan. Hadisnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki sahabat yang dimana bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsini." Ya, wasiatkanlah aku. Berikanlah aku wasiat. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Wah. Oh, ini yang TPA apa ini? La taghdab. Janganlah engkau marah. La taghdab. Sederhana ya, sepele gitu. Kelihatannya, kedengarannya gitu. Tapi mengamalkan ini luar biasa dahsyatnya, sulitnya gitu. Lalu faraddada miraran. Kemudian orang ini, sahabat ini bertanya lagi, ausini lagi. Karena sahabat ini pengen jawaban yang berbeda gitu. Yang lebih gimana gitu kan. Ya masa cuma nahan amarah doang, yang lain lah yang lebih gimana gitu kan. Maka sahabat ini bertanya lagi berkali-kali, bahkan dalam
sebagian ulama mengatakan ini sampai 3 kali beliau bertanya, "Ausini ya Rasulullah." Minta lagi wasiat. Dan setiap kali dia minta mengulangi ya pertanyaan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan yang sama. La taghdab. Diulang lagi. Pengulangan inilah menunjukkan bahwasanya itu yang dibutuhkan oleh sahabat tersebut. Jadi pertanyaan dari sahabat itu, lalu Nabi SAW memberikan jawaban, itu tergantung dari sahabatnya, kondisi sahabat tersebut. Ya. Nah kebetulan sahabat ini, Rasulullah SAW mungkin mengetahui, sahabat ini itu suka marah. Ya. Atau mungkin sulit dia mengendalikan emosinya. Ya, marahnya dia. Maka ketika diberikan wasiat yang paling bermanfaat bagi dia, sahabat tersebut saat itu yang perlu diperbaiki adalah amarah. Kendalikan amarah. Ya, maka Nabi SAW la taqwa. Jangan marah. Dan ini boleh kita amalkan di kehidupan kita. Misalkan ada teman kita minta nasihat gitu kan. Kalau ada teman kita minta nasihat, nasihatkan kita mampu. Kesempatan kita. Jadi kalau ada teman kita tuh tiba-tiba datang gitu, ya coba dinasihatin saya, kayaknya saya ada kekurangan di sana sini. Coba nasihatkan saya, berikan saya nasihat. Kesempatan, jangan dilepas, jangan, oh saya mah juga butuh nasihat. Aduh jangan ke saya deh, saya jangan ada. Kalau mampu kita ngerti paham orang ini, sampaikan. Ya, nasihat yang bermanfaat. Ya, maka kalau kita tahu karakter orang ini, teman kita ternyata ya dia sukanya misalkan masih berteman dengan orang-orang yang buruk ya. Sukanya melanggar syariat Islam. Masih senang berkumpul dengan orang-orang tersebut. Sering kali kita lihat dia berkumpul sama orang-orang itu, hahaha, ya, nongkongko di sana dengan orang-orang yang akhlaknya buruk. Maka ini kesempatan kita bisa kita gunakan untuk menasihati. Dengan mengatakan mungkin ya kalau gitu mungkin nasihat dari saya adalah ya, jauhi teman-teman yang buruk, carilah teman-teman yang soleh. Ini bisa kita gunakan seperti itu. Sebagaimana kasus di sini. Nah, baik, di sini juga menunjukkan bahwasanya hadis ini memberikan kita informasi ya bahwasanya ketika kita memberikan nasihat maka pilihlah kalimat-kalimat yang memang itu sesuai dengan kondisi orang yang meminta nasihat ya. Seperti tadi contoh yang kita sudah sampaikan ya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Kalau kita nggak tahu kondisinya dia seperti apa, ya kita juga mungkin kurang ilmu dalam masalah tertentu. Kita tahu, kita nggak tahu, atau kita tahu masalahnya tapi kita nggak punya ilmu di situ. Ya, kita bisa sodorkan atau kita bisa sampaikan. Oh coba ke bapak itu kayaknya lebih paham masalahnya. Kita bisa arahkan, ya, arahkan dia. Ya, tapi jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Kemudian khuturatu al-ghadab, bahaya dari marah. Orang yang marah ini itu akan konsekuensinya apa? Melontarkan kata-kata, ucapan-ucapan yang tidak dia niatkan. Melakukan perbuatan yang dia tidak niatkan. Orang marah itu biasanya apa Pak yang keluar? Yang pertama kali dia akan lakukan. Biasanya meninggikan suara, teriak. Suaranya tinggi. Ya. Terus apa lagi? Kata-katanya sudah mulai tidak bisa ditahan. Makanya orang marah itu yang sudah luap, sudah pol marah, dia luapkan, apa yang terjadi? Ucapannya itu kacau balau. Ya, tercampur dengan ucapan-ucapan yang buruk. Ya. Kemudian kalau sudah selesai habis ucapannya, apa yang terjadi? Perbuatannya.
dia main, dia bisa mukul, nendang, dia lempar barang, lain sebagainya, macam-macam. Ya. Ini konsekuensi yang buruk dari kalau kita luapkan amarah. Kalau kita biarkan diri kita termakan dengan amarah. Dan itu sulit sekali. Sulit sekali mengendalikan itu. Makanya Nabi SAW menguasai dalam satu hadis itu disampaikan, apa namanya? Asyadid laisa bisura'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, orang yang suka pintar berkelahi, bukan itu. Itu bukan orang yang kuat. Itu bukan orang yang kuat. Kata Nabi SAW. Bukan dia bisa. Oh, masya Allah. Bisa jujitsu, bisa martial arts-nya banyak jago. Bisa. Tapi kata Nabi SAW, bukan itu orang yang kuat. Idam syadid, ya. Seorang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, kurang lebih begitu hadisnya. Ya, maka Nabi SAW. Jadi orang yang kuat kata Nabi SAW, orang yang bisa menahan dirinya dari amarah. Alladzi yamliku nafsahu, ya, yang bisa menahan dirinya dari amarah. Sulit karena ini, sulit sekali. Orang yang bisa berkelahi, belum tentu dia bisa nahan amarah. Tapi orang yang nggak pandai berkelahi, bisa jadi dia pintar dalam ya menahan dirinya. Yang berikutnya. Jadi PR kita, sebelum kita bahas yang berikutnya, PR kita adalah la taghdab. Jangan marah. Tapi boleh nggak Pak sebenarnya marah? Boleh nggak sih? Boleh nggak? Jangan pulang-pulang nih, wah nggak boleh marah itu. Gimana ceritanya sih? Marah itu sekali lagi tabiat. Tabiat. Bahkan ada yang marah boleh marah. Ketika marah ngelihat perbuatan maksiat, siapa yang nggak marah? Apalagi dalam anggota keluarga kita ada orang yang berbuat maksiatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kita marah lah. Marah karena pelanggaran syariat Islam. Tapi marah itu bukan berarti langsung diluapkan. Wah, akhirnya ucapannya kasar, lalu mukul sana. Enggak begitu. Ya. Marah tapi terkontrol. Ya. Terus diredamkan. Nah, jadi teringat. Kalau sedang marah, posisi kita ini sudah marah, tapi kita mau menahan supaya nggak ada konsekuensi yang buruk nantinya. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Kalau sudah berbaring, yang pertama kali jangan lupa adalah ta'awudz dulu. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung dari syaitan gitu. A'udzubillah. Baca dulu. Jangan langsung duduk. Ya. Ketika kita sudah mau udah rasanya tahan baik-baik. Ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Posisi kita lagi apa? Berdiri, duduk. Karena berpindah posisi itu bisa mengubah suasana hati. Jadi kau berdiri, oke duduk. Duduk belum kelar juga, masih. Oke. Ya, baru berbaring. Tapi masalahnya kan gini, kita posisi lagi di luar nih. Terus kita berbaring gimana? di pinggir jalan gitu. Kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi gimana? Duduknya di pinggir jalan gitu atau bagaimana? Enggak. Ini disesuaikan dengan kondisinya. Ketika kita kondisinya memang di luar, nggak ada kemungkinan untuk seperti itu. Maka setelah kita mengucapkan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jauhi, pergi dari tempat itu.
pindah tempat, udah tinggalkan orang itu, udah nggak usah berurusan, assalamualaikum, selesai, udah. Ya, tinggalkan tempat itu, tinggalkan orang itu. Karena berpindah satu dari tempat ke tempat yang lain itu bisa mengubah suasana hati. Sudah pindah. Tinggalkan. Kalau kita tinggalkan terus kita mungkin sampai di masjid masih marah, kita duduk. Kalau sampai rumah kita masih marah, kita duduk. Masih juga ada rasanya keselnya, berbaring. Gak bisa juga, jangan lupa berwudu. Nah, bisa juga tuh berwudu. Ya. Tapi jangan sholat sambil marah. Jangan sholat sambil marah, maka diredam dulu. Ada step-stepnya. Ya, kemudian wudu, alhamdulillah mudah itu sudah insya Allah akan meredam amarah. Karena air dingin itu meredam api marah. Kemudian mau sholat ya mau sholat. Ya, baik. Dan tinggalkan, jangan dipikirkan lagi. Kadang itu kita sudah begitu, terus besoknya kepikiran lagi gitu. Wah, kemarin itu masih dipikirkan gitu, wudu. Wah, kayaknya itu nggak habis-habis, nggak namanya apa ya? Bahasa kita sekarang nggak move on. Yang kemarin berlalu biarlah berlalu, move on lah gitu ya dari kehidupan ini. Kita sama sama banyak hal kita move on, masa sama masalah yang seperti itu kita akan move on. Ya, jangan biarkan diri kita hidup di masa lalu, jadikan diri kita fokus pada hidup di masa sekarang dan persiapkan untuk masa depan. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut masuk ke yang berikutnya, doa lahum bi dhuhril ghaib. Yang berikutnya ini adabnya sangat menyenangkan sebenarnya, yaitu mendoakan saudara kita ketika mereka tidak ada di hadapan kita. Mendoakan saudara kita ya dari jarak jauh lah gitu. Kita bilangnya. Mendoakan saudara kita jarak jauh. Ya. Karena kenapa? Mungkin kita bilang kenapa begitu? Itu adabnya. Karena hal itu akan memunculkan keikhlasan. Beda dengan kalau kita mendoakan saudara kita di hadapannya. Apalagi di hadapan orang banyak. Bisa jadi niat kita itu terganggu. Ya. Bisa jadi niat kita yang ikhlas di awal lalu tersisipi dengan yang lain. Karena ada di hadapan orang itu, di hadapan teman kita, kemudian juga banyak orang yang melihat dan sebagainya, itu akan mempengaruhi niat kita. Maka dari itu akan condong kepada keikhlasan kalau kita doakan saudara kita ketika mereka tidak ada. Ya, maksudnya ketika mereka di tempat yang lain. Jarak jauh. Doakan saudara-saudara kita. Ya, teman-teman kita ini kita doakan kebaikan. Mana buktinya? Nah, ini dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan bin Umayyah bin Khalaf Al-Qurashi. Ya. Baik. Beliau ini adalah seorang tabi'in rahimahullah taala. Beliau seorang tabi'in. Jadi bukan sahabat. Tabi'in adalah orang-orang soleh ya, dari kalangan para ulamanya, orang-orang soleh setelah generasi sahabat. Bisa dikatakan murid-muridnya para sahabat. Dan suatu hari Sofwan punya istri namanya Darda. Ya, punya istri namanya Darda. Darda itu adalah putrinya sahabat Abu Darda. Ingat ya. Jadi beliau menikah dengan putrinya seorang sahabat Abu Darda. Nah, suatu waktu Sofwan ini datang mengunjungi rumah mertuanya. Siapa mertuanya? Abu Darda. Abu Darda. Oke. Nah, ketika beliau datang ingin mengunjungi mertuanya, ternyata yang beliau jumpai hanya Ummu Darda.
Ya, ibu mertuanya, bapak mertuanya sedang keluar. Ya, ketemu ibu mertuanya. Lalu ibu mertuanya pun bertanya kepada Sofwan. Berarti Sofwan ini siapanya? Ummu Darda, menantunya. Masih ngikutin ya? Ini jangan udah sebentar saya sudah hilang. Tolong GPS-nya. Kemudian Ummu Darda ya bertanya kepada menantunya, "Aturidul hajjul 'am?" Kamu mau pergi haji tahun ini? Kata Sofwan, "Na'am, ya saya mau berangkat haji tahun ini." Maka ibu mertuanya pun mengatakan, meminta, "Fad'ullaha lana bi khairin." Kalau gitu doakan kami kebaikan. Minta didoakan sama mertuanya karena pengen pergi haji. Jadi nanti sampai di sana ya doakan kami kebaikan. Ini namanya at-tawassul. Tawassul yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Tawassul, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Nah, ini diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya, maka begitu caranya. Nanti kalau ada saudara kita pergi haji, bilang, jangan lupa ya doakan saya kebaikan. Doakan saya ya dapat istri yang salehah. Langsung senyum-senyum masnya. Ya, dapat suami yang saleh atau apa lagi saja, kesehatan, pokoknya yang baik-baik sajalah. Pokoknya secara umum. Ya, itu boleh. Maka dan hebatnya sahabat itu nggak berhenti di situ. Ini luar biasanya era sahabat ya. Nggak berhenti di situ, beliau melanjutkan karena ini ada hadisnya. Gitu. Seakan-akan mengatakan ini ada hadisnya. Nabi SAW bersabda mengenai ini. Nabi SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah." Ini ya. Sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya, jarak jauh, ya, dia tidak di tempat, adalah doa yang mustajab, doa yang terkabulkan. Jadi mendoakan saudara kita di saat dia tidak ada di tempat itu doanya mustajab. Sama kayak saat ini ketika hujan turun, ini doa waktu yang mustajab. Ada doanya Pak kalau turun hujan, apa doanya Pak? Saya lupa. Apa doanya? Doa turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Alhamdulillah. Hujan turun. Waktu mustajab untuk berdoa juga. Nah, kita lanjutkan. Inda ra'si, sudah ya? Belum. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di sisi orang tersebut nanti akan ada yang akan, di sisi orang yang mendoakan saudaranya itu akan ada malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bertugas mengaminkan doanya. Ya. Setiap kemudian kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimitsl. Dan setiap kali orang itu mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata amin. Amin artinya apa? Ya Allah kabulkanlah. Itu malaikat akan mengatakan itu. Dan ditambahkan engkau akan mendapatkan yang sama dengan saudaramu itu. Didoakan malaikat yang serupa. Luar biasa. Ini hebatnya doa ya. Ketika kita mendoakan saudara kita, sedangkan saudara kita nggak tahu sama sekali,
Maka di sisi kita ini, di dekat kita ini akan ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengaminkan doa kita. Lalu malaikat itu mendoakan hal yang sama untuk kita. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa doa itu ya. Jadi jangan bosan-bosan kita doakan saudara kita. Setelah mendoakan diri kita sendiri. Yang pertama doa untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, baru doakan untuk orang lain. Ya, orang lain di luar dari keluarga kita. Silahkan. Ya. Dan mudah-mudahan dengan itu ya kita mendapatkan apa yang tersampaikan dalam hadis ini. Doa yang serupa. Jadi doakan kebaikan yang banyak untuk saudara kita. Ya. Supaya rezekinya dilimpahkan, limpah, turah-turah katanya. Ya. Udah doakan. Dan kita lihat hasilnya. Masya Allah ya. Kalau enggak sekarang Pak Bu, bisa jadi Allah berikan dia waktu yang nanti. Di mana waktu itu adalah waktu yang kita inginkan di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Udah azan ini? Belum. Baik. Maka dari hadis ini, Pak Bu sekalian, kita bisa meyakini. Dari sini kita bisa membuatkan hasil apa? Kita mengimani adanya malaikat. Ya, beriman kepada malaikat. Adanya wujud malaikat itu. Oke. Dan malaikat itu ada tugas-tugasnya yang berbeda-beda. Malaikat jumlahnya sangatlah banyak. Dan di antara malaikat itu semua ada tugas-tugasnya. Allah berikan tugas. Ada yang malaikat diberi tugas untuk mencari majelis ilmu seperti ini nih. Ya, hadis yang kita telah bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Ada malaikat yang dia mencari majelis ilmu. Kemudian ada malaikat-malaikat diberi tugas untuk menjaga gunung. Ada malaikat yang diberi tugas untuk ini dan itu, termasuk yang satu ini, hadis ini. Ya. Untuk mengaminkan doa kita yang kita berdoa untuk saudara kita. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaannya, betapa besarnya keutamaan orang yang mendoakan saudaranya ya, ketika dia tidak mengetahuinya. Kemudian bolehnya bertawasul, tadi kita sudah sampaikan sedikit bertawasul ya. Boleh dengan orang soleh yang masih hidup, Pak Bu, bukan yang sudah di alam barzakh, alam kubur. Minta didoakan sama kiai A, B, C, D, E, F, G, dianggap orang soleh, wali, dan lain sebagainya. Ini adalah tawasul yang dilarang dalam syariat Islam. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Umar bin Khattab ketika masa paceklik ingin minta turun hujan, apa yang Umar bin Khattab lakukan? Yaitu meminta Al-Abbas. Tawasulnya kepada orang soleh yang masih hidup, yaitu Al-Abbas, pamannya Rasulullah SAW. Kalau memang boleh mentawasulnya kepada orang soleh yang sudah meninggal, seharusnya Umar bin Khattab bertawasulnya kepada siapa? Rasulullah SAW. Jelas lebih mulia daripada Al-Abbas. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti jika ada pertanyaan maka silahkan setelah adzan ya, insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.